Kelapa muda kupas-kupasin. Cakep. Kelapa tua tinggal batoknya. Cakep. Masa muda puas-puasin. Udah tua tinggal bongkoknya. Halo sahabat tani, salam jaga tani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syukur atau yang biasa dikenal Ayah Bosek. Saya owner dari Zian Farm. Saya kenal kambing atau ada niatan untuk beternak kambing itu sejak dari usia saya SMP kelas 2. SMP kelas 2, kelas 3 itu tahun-tahun 99-an. Karena memang berkecimpung ikut bapak dan kakak kalau lebaran haji jadi panitia hewan kurban di masjid gitu. Terus kenapa milihnya kambing? Karena kata guru-guru saya, orang-orang yang lebih paham, melihara kambing itu sunnah. Nah, karena saya punya lahannya sempit di tengah pemukiman yang padat penduduk, bagaimana caranya saya mengelola tempat yang sempit atau kecil ini jadi muat kapasitas hewan yang saya pelihara itu lebih banyak. 100 sampai 115, 120-an kalau dipulin semua. Waktu saya masih pakai hijauan, bukannya warga sini doang yang ngeluh, saya pribadi juga ngeluh karena emang aromanya begitu menyengat. Lambat laun, belajar, cari tahu. Ya, sampai sekarang saya full los tanpa hijauan. Alhamdulillah, kalau dibilang nggak bau, bohong. Kalau ada yang bilang kandang Zian Farm nggak bau, itu bohong. Tetap ada bau, tapi tidak menyengat seperti kandang yang mungkin pakai hijauan. Kan saya walaupun nggak pakai hijauan, yang hijauan saya bikin hijauan itu tetap saya ambil dengan misalkan ada teman-teman atau rekan-rekan yang dekat-dekat sini yang masih bertani dia, nanti pisangnya panen, daun pisangnya kita ambil, bahkan gedebongnya saya manfaatkan. Tapi tidak kita kasih langsung. Semua butuh proses, kita punya mesin chopper, kita fermentasi, ditambah ada tambah-tambahan seperti polar, seperti dedek, seperti ada molase di situ. Jadi kandungan di dalam pakan fermentasi itu insya Allah lengkap. Kambing yang sekarang ada di kandang ada jenis PE, kepala hitam, ada senduro, ada crossbur, ada domba Garut, domba Priangan, merino, sapera, terus Barbados domba yang impor, ada juga domba yang buat potongan gitu. Crossbur tadi ada. Crossbur. Saya dapat karena saya tidak begini pakem saya. Dimanapun kambing kalau ada yang bagus, mau dari kampung, mau dari daerah Tangsel sekitarnya, atau Jabodetabek, atau dari luar Jawa, misalkan dari Jawa Timur, kebanyakan kalau yang
biasa saya ambil dari daerah Jawa Timur. Ya, dari awal saya punya niatan buka peternakan, saya memang nggak mau fokus di satu jenis. Misal di satu jenis perah, gitu, satu jenis pedaging, enggak. Karena saya gini, lingkungan saya ini orangnya majemuk juga, bermacam-macam. Dia punya selera beda-beda. Ntar ada orang yang suka, "Bang, ada yang kambing tanduknya panjang nggak?" Kita kasih sapera atau ada sanen, gitu kan. "Bang, dia pengen yang gemuk, bohai, bahenol," ada merino. Jadi ntar ada pangsanya masing-masing dia. Pelanggan-pelanggan saya tuh ada yang sukanya, "Wah, saya nggak mau kambing yang warnanya hitam, pengennya putih polos." Oh, berarti ada senduro, gitu. Jadi apa yang dipinta sama pelanggan saya atau calon pelanggan saya, insya Allah di Zian Farm kita siapin. Kambing masuk dari luar kandang saya, masuk ke kandang saya, pasti ada treatment. Karena pakannya udah pasti berubah. Pakan berubah karena di sini bener-bener hari-harinya itu, nanti boleh abang cek semua, hijauan los. Satu ada masing-masing kambing atau domba itu bermacam-macam dia karakternya. Ada yang 2 hari sudah adaptasi, ada yang sampai seminggu adaptasi. Tapi kalau udah adaptasi, hijauan dia tinggalin, nanti ntar kita kasih tahu kambing mana yang baru di treatment, tapi sekarang makannya udah luar biasa. Itu kambing baru. Jadi memang saya pengennya pokoknya semua kambing masuk ke kandang Zian Farm, dia bisa ikutin pola makan yang ada di Zian Farm. Jadi gini, dari 2000 saya punya kandang ini 2018, saya beli kambing paling jauh Jawa Timur, dan saya sampai detik ini saya belum pernah menginjakan kaki saya ke Jawa Timur. Nah, ini gimana nih? Ya, jadi ya itu ada orang di sana yang saya kenal lewat medsos, gitu kan. Komunikasi kita baik, komunikasi via telepon, via WA baik. Saya percaya sama orang di sana. Sebut saja ini guru saya, Mas Wawan namanya. Pertama kali saya kenal kambing-kambing istimewa, walaupun bukan kelas kontes, tapi kambing jumbo besar yang istimewa, itu dari Mas Wawan. Jadi dari beliau saya percaya, "Om, saya mau kriteria kambing atau senduro atau PE kepala hitam yang kayak gini, kayak gini, kayak gini." Nanti dia ajukan ke saya berapa foto, berapa video. "Wah, ini Om, oke, sip, deal, kirim." Dan pernah Mas Wawan ini saya dipercaya untuk di tahun itu 2020 saya dikirim full satu rit 75 ekor kambing senduro dari Mas Wawan. Jadi Mas Wawannya sudah ke Legoso, sudah ke kandang saya sampai detik ini belum pernah saya ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah. Tapi kambing-kambing memang saya dapat dari Jawa Timur, Jawa Tengah, gitu. Sekarang kan ada ekspedisi khusus untuk kambing. Memang perjalanan kalau lewat via darat itu atau lewat mobil itu ekspedisi bisa makan waktu 2-3 hari gitu. Memang, dan carilah ekspedisi yang terpercaya atau yang kita kenal baik, karena itu mempengaruhi pada saat di perjalanan, perawatan di perjalanan. Kalau saya jujur aja, kalau untuk kambing-kambing jumbo yang besar, saya pakai kereta api, pakai kereta api. Jadi 1 kali 24 atau 28 jam sampai dia. Treatment sampai di kandang paling utama memang untuk kambing-kambing besar atau kambing-kambing pengiriman jauh, jangan pernah dikasih minum. Baru sampai di kandang jangan pernah dikasih minum. Menurut saya, biasanya yang teman-teman peternak tahu pasti paru-parunya jebol kalau langsung dikasih minum.
biarin dia istirahat. Kalau saya, anak-anak pasti langsung masakin air hangat, air panas, kita tunggu sampai hangat. Kita pakai lap atau pakai kanebo, kita lapin matanya. Karena di perjalanan, kalau di sap-sap mobil yang ekspedisi, biasanya dia tumpukan, ada berapa sap. Kena kencing, kena kotoran, kena debu di jalanan. Jadi sampai di kandang, kita lapin di bagian matanya, pakai air hangat, kita tetesin obat mata untuk menghindari sakit mata. Untuk sahabat tani dimanapun berada yang punya niat buat akikah atau buat kurban, di Jianpao atau di tempat kami itu menyediakan tabungan kurban. Tabungan kurban itu gini, target di tahun depan, misalkan kita mau kurban yang harga 3,5 juta, kita cicil, dan saya satu-satunya farm mungkin yang tidak ada batasan nominal. Misalkan 1 bulan harus 350.000 untuk mencapai 3,5 juta. Enggak, karena saya nggak mau membebani calon sohibul kurban atau calon sohibul akikah dengan setoran yang ada nominalnya. Jadi saya boleh ditanya sama rekan-rekan yang sudah pernah coba tabungan kurban di saya. Jadi mau setor 1 minggu, mau setor 1 bulan, nominalnya 100, 300, 200. Dan bahkan pernah dan sekarang pun ada yang menabung untuk kurban sapi. Dan saya nggak pernah budget sebulan 1 juta, sebulan 2 juta, enggak. Dia kirim 500, dia kirim 1 juta, dia kirim 700, dia kirim 2 juta. Nanti evaluasi selalu di bulan Syawal atau setelah Lebaran Idul Fitri. Saya sampaikan, Om, Kak, Tante, Abang, Empok, uang yang sudah masuk sekian. Besok Lebaran Haji mau ditarget di angka berapa? Misal uang sudah masuk 2 juta. Mau yang kurbannya kambing atau domba 3 juta, berarti dia dalam waktu bulan Syawal, bulan Apit, masuk bulan Haji, nanti tinggal nambahin dia. Oh iya, kebetulan saya memang 2006 itu saya lulus di kampus Aro Leprindo Jakarta, itu di bidang kacamata. Makanya gelar saya AMD RO, Ahli Media Refraksionis Optician. Kala itu orang-orang seperti lulusan saya itu sangat jarang gitu, dan yang tadi saya bilang ijazah saya ya lumayan laku gitu, tapi saya memang keluar dari zona aman, berusaha. Karena gini, kenapa yang tadi saya bilang saya memilih kambing atau domba untuk beternak, saya pengen selain bukan lagi wah terlalu agamais saya nih biar sunnah, enggak, tapi memang banyak saya manfaat yang saya dapat semenjak saya buka peternakan kambing dan domba ini. Contoh, saya niatnya membantu orang untuk ibadah sunnah akikahnya, sunnah kurbannya. Pokoknya buat sahabat tani dimanapun berada, kalau saya bisa bantu untuk mewujudkan akikahnya, akikah anaknya, atau untuk kurbannya dengan nominalnya yang penting niatnya kuat. Kalau memang niatnya kuat, insya Allah ada jalan. Ntar hubungin saya. Kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Masa muda puas-puasin, udah tua tinggal bongkoknya. Puas-puasinnya gini, puas-puasin kita cari ilmu, cari pengalaman, supaya udah tua bukan cuma tinggal bongkok kita. Udah tuanya kita tinggal duduk manis, ibadah, nikmatin hidup. Wah, luar biasa. Itu keinginan setiap orang menurut saya. Begitu, Bang.